CEST, planet dan planeta surya menyimpan rahasia pengubah pengetahuan kita tentang bumi. Uranus menyimpan panas yang tidak kita duga. Merkurius menyusut dan retak selama miliaran tahun. Io, bulan Jupiter, memancarkan semburan vulkanik raksasa. Misteri kosmik ini mengisyaratkan adanya kekuatan dan proses yang suatu hari nanti dapat berdampak pada tata surya dan bahkan memengaruhi kehidupan di planet kita sendiri. Pada tahun 1986, Voyager 2 melintasi Uranus dan membuat semua orang bingung. Data menunjukkan planetnya tidak memancarkan panas tambahan. Uranus pun berbeda dibanding raksasa lain di tata surya. Anehnya, Jupiter, Saturnus, dan Neptunus melepas panas melebihi asupan dari matahari. Beberapa dekade kemudian, dua tim peneliti independen menelusuri kembali tumpukan besar pengamatan. Temuan mereka mengubah segalanya. Uranus memancarkan lebih banyak panas daripada yang diterimanya, sekitar 12,5% lebih. Dua studi tersebut menunjukkan Uranus masih perlahan melepaskan sisa panas awalnya. Detail ini sangat penting bagi ilmuwan merangkai asal-usul dan bagaimana perubahannya. Adapun pengukuran aneh Voyager 2 kini jadi lebih masuk akal. Lintasan terbang itu terjadi saat matahari sangat aktif, sehingga Uranus bertingkah aneh. Angka-angka awal itu mungkin tidak mencerminkan keadaan normalnya, namun Uranus tetap menonjol. Jupiter memancarkan 113% lebih panas, Saturnus 139%, dan Neptunus 162%. Karena Neptunus lebih jauh, jarak bukan alasan Uranus lebih dingin. Ada sesuatu yang unik terjadi jauh di dalamnya. Mungkin struktur planetnya berbeda, atau mungkin itu sudah berlalu. Entah bagaimana dia membentuknya dengan cara lain. Benda angkasa aneh lainnya di tata surya kita adalah bulan Io milik Jupiter. Oh, ngomong-ngomong, tahukah kamu bahwa Io punya saudara laki-laki bernama Moon yang bernama EII? Jadi melalui teleskop yang mengamati Jupiter, terkadang Anda bisa melihatnya. EII, Io. Tepat di sebelah Old MacDonald. Hei, menurutku itu lucu. Pokoknya, pada tahun 1979, Voyager 1 melesat melewati Io dan melihat sesuatu yang mencengangkan. Asap vulkanik raksasa menyembur langsung ke angkasa. Ini adalah kali pertama manusia melihat aktivitas vulkanisme aktif di luar bumi. Io tampak liar. Sejak itu, ilmuwan mencoba mencari tahu apa yang membuat bulan kecil ini sangat vulkanik. Selama dekade, salah satu gagasan utama adalah Samudra Hindia menyembunyikan lautan magma global di bawah keraknya. Itu akan menjelaskan mengapa gunung berapi tersebar cukup merata di seluruh permukaan. Seolah-olah mereka bersumber dari satu cadangan batuan cair yang sama, data Galileo NASA bahkan mendukung hal ini pada tahun 1990-an hingga awal 2000-an. Magnetometernya menangkap sinyal magnetik aneh yang tampaknya berasal dari lapisan besar yang sangat konduktif secara listrik, pada dasarnya batuan cair. Pada tahun 2011, kesepakatannya adalah bahwa Io berada di atas lautan magma, setebal beberapa puluh mil. Namun kini, teori itu telah dibalikkan sepenuhnya. Pesawat Juno NASA telah mengelilingi Jupiter sejak 2016. Di akhir 2023 dan awal 2024, Juno melintasi Io dari jarak sangat dekat. Tujuannya guna meneliti apa yang terjadi di dalamnya. Juno membawa transponder radio presisi yang ilmuwan gunakan layaknya stetoskop. Gravitasi Io menarik pesawat itu, mengubah sinyal radionya. Dengan memetakan pergeseran ini, tim melihat distribusi massa di dalam Io. Kesimpulannya, tiada lautan magma dangkal di bawah keraknya. Jika ada, Juno pasti mendeteksi distorsi gravitasi saat pasang surut Jupiter membengkokkan bulan tersebut. Namun data menunjukkan tidak ada hal itu. Ini menjadi teka-teki besar bagi ilmuwan planet. Jika tidak ada lautan magma, apa sumber tenaga benda paling aktif secara vulkanik di tata surya ini? Aktivitas Io kemungkinan besar didorong pemanasan pasang surut. Karena orbit Io sedikit memanjang akibat tarikan gravitasi dari bulan-bulan tetangganya, Jupiter terus-menerus menekan dan melepaskan dunia kecil ini. Keraknya bisa naik dan turun hingga setinggi 100 meter. Semua peregangan itu memicu gesekan di dalam bulan tersebut. Pemanasan pasang surut menghasilkan magma. Namun jika magma tidak berkumpul jadi lautan raksasa, mungkin ia tersimpan dalam reservoir kecil di dalam kerak. Di bumi, kamar magma berbeda memasok berbagai tipe gunung berapi.
Namun, karena Io tidak memiliki tektonik lempeng, kemungkinan besar ia juga tidak memiliki variasi yang sama. Hasil baru ini tidak sepenuhnya menyingkirkan kemungkinan adanya lautan magma yang dalam dan terkubur jauh di bawah kerak. Namun jika itu ada, lautan tersebut akan sangat padat dan kaya besi sehingga tidak mudah naik ke permukaan. Pada titik itu, sulit untuk menentukan apakah kita masih bisa menyebutnya lautan magma atau hanya inti yang meleleh. Pada saat yang sama, bulan Jupiter, Europa, juga mengalami pemanasan pasang surut. Namun, panas tersebut menjaga lautan air asin cair di bawah lapisan esnya. Bulan Saturnus, Enceladus, adalah contoh hebat lainnya. Wahana antariksa Cassini menemukan tanda lautan tersembunyi dan terbang menembus semburan air dari kutub selatannya. Mengapa pemanasan pasang surut memicu lautan air di beberapa bulan, namun lautan magma di Io? Magma lebih ringan daripada batuan padat, sehingga cenderung naik dan meletus dengan cepat alih-alih bertahan dalam satu kolam raksasa. Air di sisi lain lebih berat daripada es, sehingga tenggelam dan terkumpul menjadi lautan yang stabil di bawah kerak. Itulah sebabnya lautan magma sangat sulit untuk dipertahankan, sementara lautan air relatif mudah. Bagaimanapun, meski pemanasan pasang surut kurang efektif membentuk lautan magma, ia sangat efektif membentuk lautan air. Sebagai bahan utama kehidupan, bulan-bulan tata surya seperti Europa dan Enceladus bisa saja menyimpan lingkungan layak huni di bawah kerak es mereka. Io adalah neraka vulkanik, namun ia membantu ilmuwan menemukan lokasi lain untuk mencari kehidupan di tata surya kita. Sekarang, mari kita mendekat ke bumi dan menjelajahi Merkurius. Percaya atau tidak, planet ini dan kue-kue favorit kita punya kesamaan. Keduanya menyusut saat mendingin. Merkurius terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, dan sejak saat itu, planet ini perlahan-lahan kehilangan panasnya. Saat planet ini mendingin, lapisan batunya menyusut. Sama seperti kue yang retak saat keluar dari oven, Merkurius juga mengalami retakan pada permukaannya. Hal ini tampak sebagai patahan dorong, yaitu retakan raksasa yang mengangkat sebagian permukaan planet untuk memberi ruang bagi bagian dalamnya yang menyusut. Dengan mengamati pengangkatan permukaan ini, para ilmuwan dapat mengetahui seberapa besar Merkurius telah menyusut dari waktu ke waktu. Namun, perkiraan sebelumnya sangat bervariasi, mulai dari kurang dari 1 mil hingga lebih dari 4 mil radius yang hilang. Itu rentang yang cukup besar. Jadi mencari angka yang lebih tepat telah menjadi teka-teki yang berlangsung lama. Untuk mengatasi masalah tersebut, para peneliti mencoba cara baru untuk mengukur penyusutan merkuri. Metode lama menggunakan panjang dan tinggi bentang lahan yang terangkat. Namun hasilnya berubah, tergantung pada berapa banyak kesalahan yang Anda hitung dalam kumpulan data. Sedikit patahan membuat jawaban berbeda. Ketidakkonsistenan ini mengacaukan segalanya. Metode baru menghindari masalah itu. Tanpa bergantung tiap patahan, metode ini fokus pada yang terbesar di kumpulannya. Ini seperti melihat retakan kue terbesar untuk memperkirakan seberapa banyak seluruhnya mendingin dan menyusut. Sekarang, peneliti menguji metodenya pada 3 set data berbeda. Satu berisi 5.900 patahan, lainnya 650, dan terakhir cuma 100 patahan. Dan tidak peduli kumpulan data mana yang digunakan, hasilnya tetap konsisten. Merkurius kemungkinan telah menyusut sekitar 1,2 hingga 2,1 mil hanya karena patahan saja. Namun planet ini tidak hanya menjadi lebih kecil karena retakannya. Ilmuwan menggabung penyusutan pendinginan lain ke hasil patahan dan mendapati planet menyusut 3,5 mil sejak terbentuk. Data ini menunjukkan tingkat penyusutan Merkurius sekaligus mengungkap sejarah termalnya. Ini menjelaskan laju pendinginan, perubahan interior, serta reaksi kerak terhadap suhu. Metode ini pun berlaku bagi planet selain Merkurius. Peneliti berpikir metode ini dapat mempelajari tektonik planet lain, seperti Mars dengan patahan permukaan.